Jian Wushuang menggerakkan tubuh pedang pembunuh 3 kali dengan jari-jarinya. Namun pedang pembunuh 3 kali, yang tampaknya memiliki jiwa, sedikit bergetar. Terkejut sekaligus gembira, dia merasakan gelombang dari pedang pembunuh 3 kali. Tampaknya pedang pembunuh 3 kali berbeda dari sebelumnya. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk berkata. Tentu saja sekarang berbeda, jawab Jin Ling sambil mendengus. Bagaimana mungkin itu hanya senjata biasa jika digunakan untuk memasuki tanah leluhur? Karena sudah beberapa tahun tidak terlibat dalam pertempuran, roh pedangnya sudah tertidur. Aku baru saja membangunkannya. Roh pedang. Jian Wushuang meringis. Si kecil, kamu tidak tahu apa itu roh pedang, kata Jin Ling sambil menatap Jian Wushuang. Jian Wushuang mengangguk. Bukankah kamu bodoh? Jin Ling tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ah ya, garis keturunan leluhur pedang sedang menurun, jadi cakrawala mereka telah menurun. Dengarkan baik-baik, pedang pembunuh 3 kali bukanlah senjata biasa, tapi senjata ajaib. Senjata dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat ketiga adalah normal, tingkat kedua adalah spiritual, sedangkan tingkat pertama adalah ahli. Setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkat, inferior, medium, dan superior. Pedang pembunuh 3 kali di tanganmu adalah senjata sihir tingkat 2 yang unggul. Biasanya, pedang itu memiliki jiwa, tetapi pedang itu telah tertidur. Ini terjadi karena ketika ayahmu bertarung dengan para ahli, pedang itu terluka. Sayangnya, kekuatannya terkubur. Aku telah membangkitkan roh pedangnya dan kekuatannya telah pulih. Namun pedang pembunuh 3 kali belum pulih sepenuhnya, kekuatannya turun ke tingkat ketiga yang unggul. Begitu ya? Gumam Jian Wushuang sambil mengangguk. Merasakan kekuatan pedang pembunuh 3 kali, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia merasa pedang pembunuh 3 kali lipat itu begitu kuat sekarang. Apakah pedang itu belum pulih sepenuhnya? Bagaimana aku bisa membuatnya kembali ke kekuatan optimalnya? Tanya Jian Wushuang. Sudah kukatakan bahwa pedang pembunuh 3 kali adalah pedang pembunuh, yang haus darah. Jika kau ingin memulihkan kekuatannya, kau harus membunuh orang lain sejauh mungkin. Semakin banyak membunuh, semakin kuat orang yang kau bunuh, semakin cepat pemulihannya. Bahkan ketika pedang pembunuh 3 kali pulih secara optimal di masa mendatang, teruslah menggunakannya untuk membunuh guna meningkatkan mutunya, kata Jin Ling. Begitu, Jian Wushuang mengangguk dengan serius sambil memegang pedang pembunuh 3 kali lipat erat-erat, dengan secercah harapan. Jian Wushuang membayangkan adegan pedang pembunuh 3 kali dalam kondisi optimal dan lebih kuat daripada sebelumnya. Sebenarnya, tidak hanya senjata ajaib saja yang dibagi menjadi 3 tingkatan, tetapi juga buku panduan asal, kata Jin Ling tiba-tiba. Oh, Jian Wushuang melihat ke arahnya. Jin Ling melanjutkan, buku petunjuk asal juga dibagi menjadi 3 tingkatan, sedangkan setiap tingkatan dibagi menjadi 3 level, inferior, medium, dan superior. Sama seperti 2 teknik pedang asli yang kau dapatkan, teknik pedang tanpa pamrih dan teknik pengosongan darah. Teknik pedang tanpa pamrih adalah buku panduan tingkat 3 menengah. Teknik pengosongan darah adalah teknik tingkat 3 yang unggul. Jin Ling berhenti dan menatap Jian Wushuang. Jian Wushuang tampak serius. Dia tidak tahu bahwa senjata ajaib dan buku panduan origin dibagi menjadi 3 tingkatan sampai sekarang. Menurut pendapatku, teknik pedang tanpa pamrih dan teknik mengosongkan darah sangatlah kuat. Teknik mengosongkan darah adalah keterampilan pedang tingkat 3. Bagaimana dengan teknik pedang tingkat 2 atau teknik pedang tingkat 1? Kata Jian Wushuang dengan kaget. Keterampilan pedang tingkat 3 juga kuat. Bukankah kekuatan teknik pedang tingkat 2 dan teknik pedang tingkat 1 akan lebih mengejutkan? Jika sebuah buku panduan adalah kelas 3, kekuatannya luar biasa. Faktanya, banyak buku panduan origin yang kualitasnya rendah. Teknik pedang tanpa pamrih dan teknik pengosongan darah yang kamu miliki sangat bagus dan cukup berguna untukmu. Bahkan para tetua dari transendensi ilahi tidak dapat memiliki keterampilan pedang tingkat 2 atau tingkat 1. Tentu saja, jika Anda mencapai tingkat transendensi ilahi, kembalilah ke tanah leluhur dan lulus ujian. Kemudian Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh teknik pedang tingkat 2, kata Jin Ling sambil tersenyum. Jian Wushuang terdiam. Transendensi ilahi. Kekuatannya ditingkatkan oleh kultivasi kekuatan spiritual dari danau kristal ungu, tetapi dia baru saja mencapai puncak alam kekosongan yin. Masih ada jalan panjang baginya untuk mencapai transendensi ilahi. Levelnya sulit untuk ditembus. Baiklah,
Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Kau boleh pergi. Saat kau telah mencapai tingkat transendensi ilahi, kembalilah, kata Jinling. Terima kasih. Jian Wushuang mengungkapkan rasa terima kasihnya dan dituntun pergi oleh Musan. Dia kemudian meninggalkan tanah leluhur melalui lubang cacing. Di hutan gelap, sebuah sosok tiba-tiba melesat ke langit sementara udara kencang menyapu, memecah kesunyian tempat ini. Setengah tahun, Jiang Wushuang mengepalkan tangannya, sambil tersenyum. Sebelumnya ketika dia tinggal di tanah leluhur selama 2 tahun, dia membuat kemajuan besar. Meski kali ini ia hanya bertahan setengah tahun, kemajuannya lebih nyata terlihat. Kultivasi kekuatan spiritualnya langsung melangkah ke puncak alam kekosongan yin dari alam inti emas luar biasa, yang menerobos 4 alam. Pada saat yang sama, dia juga memahami asal pembantaian dan memasuki jalan pembunuhan. Setelah bermeditasi selama sebulan di Istana Badai Hujan, asal dunia dan asal pembantaiannya telah meningkat pesat. Begitu pula dengan ilmu pedangnya. Sudah pasti kekuatannya telah mengalami peningkatan radikal dalam waktu setengah tahun. Setengah tahun yang lalu, aku pergi ke tanah leluhur langsung setelah kembali dari perburuan paling timur. Aku tidak tahu seperti apa dinasti Tianzong selama setengah tahun ini, gumam Jian Wushuang. Aku harus tenang, aku sedang mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Ketika aku melangkah ke alam kekosongan Yin Yang, aku akan bertemu dengan penghancuran Yin dan Yang. Tapi bagaimana aku bisa menghancurkannya? Segera, Jian Wushuang menemukan tempat di hutan gelap, duduk dan kemudian mulai mengoperasikan keterampilan penciptaan surgawi. Semua gerakan skill penciptaan surgawi sungguh luar biasa dan berbeda. Adapun surga ke-9 jalan ilahi, laut spiritual tertinggi, dan alam pil emas tertinggi, setiap langkah jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Sebagai padanan dari alam kekosongan Yin Yang, pemutusan Yin dan Yang secara alami pasti berbeda. Jian Wushuang duduk dan belajar cukup lama. Akhirnya, dia memahami pemisahan Yin dan Yang. Jian Wushuang mengoperasikan kekuatan spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, ada kekuatan spiritual yang kuat yang perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Dalam kekuatan spiritual itu, ada sebuah bayangan. Bayangan itu seperti bayi, tetapi volumenya kecil. Saat bayangan itu muncul di kehampaan, hamparan luas kekuatan spiritual langit dan bumi berkumpul ke arahnya, membedongnya seperti bayi. Saat lebih banyak kekuatan spiritual berkumpul, sosok yang garis tubuhnya atau penampilannya sama dengan Jian Wushuang muncul di sebelahnya. Jian Wushuang membuka matanya, melihat pria lain yang tampak seperti dirinya, bibirnya tak kuasa menahan senyum. Kembaran Yin yang telah tiba. Jalan seni bela diri, alam ketujuh jalan roh, mengubah laut dari kekuatan spiritual, alam pil emas primordial, alam kekosongan Yin Yang, dan transendensi ilahi. Di alam kekosongan Yin Yang, akan terjadi perubahan dari alam pil emas primordial yang asli menjadi jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir kemudian akan menyerap kekuatan spiritual, inti dari seorang pejuang. Cara keterampilan penciptaan surgawi mencapai alam kekosongan Yin yang adalah dengan berubah dari inti emas menjadi jiwa baru lahir. Tidak hanya ada satu, tetapi 2 jiwa baru lahir. Salah satu di antaranya mendominasi diri sendiri dan yang lain merekonstruksi tubuh, membentuk doppelganger Yin Yang. Inilah yang dinamakan pemutusan Yin dan Yang. Jian Wushuang sudah memalsukan doppelganger Yin Yang miliknya. Bukan hanya tubuh dan penampilan, tetapi kultivasi kekuatan spiritualnya pun persis seperti dirinya. Satu-satunya perbedaan adalah pikiran mereka. Meskipun doppelganger Yin yang didominasi oleh diri sendiri, masing-masing persona dapat memiliki kesadaran independen. Dengan kata lain, si doppelganger mampu keluar, mengalami dan berlatih secara mandiri atau bermeditasi pada saripati pedang dan asal, yang tidak akan pernah mengganggu dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang menjadi 2 pribadi. Bagi doppelganger Yin Yang, diri adalah akarnya. Selama diri itu hidup, doppelganger itu tidak akan pernah mati. Bahkan jika doppelganger itu terbunuh, ia masih dapat ditempa lagi oleh diri itu. Kemampuan yang menakutkan, keterampilan supranatural yang menakutkan. Jian Wushuang menatap penuh kegembiraan pada doppelganger Yin Yang-nya dengan mata penuh keheranan. Kembaran, kesadaran yang mandiri. Sang doppelganger dapat memahami asal-usul dan menjalani petualangannya sendiri. Sebelumnya, seseorang akan bermeditasi dan berkultivasi sendirian, tetapi sekarang ada 2 orang yang melakukan pekerjaan itu pada saat yang sama. Dengan demikian, kecepatan kultivasi secara alami menjadi 2 kali lipat.
Doppelganger dan diri dapat dibagi dan juga diintegrasikan kembali satu sama lain. Setelah Jian Wushuang menggunakan pikirannya untuk memberi perintah, Doppelganger Yin yang miliknya mulai perlahan mendekatinya. Ia menyatu dengannya, lalu terpisah darinya. Doppelganger Yin yang terpisah menjadi semakin kejam dan brutal, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Sebaliknya, aura Jian Wushuang menjadi santai dan toleran. Diri itu berdiri bersama Doppelganger Yin yang satu merangkul segalanya, yang lainnya membunuh dunia. Mereka memiliki aura yang sangat berbeda. Jika tidak memiliki penampilan yang sama, mereka tidak akan dianggap sebagai orang yang sama. Mulai hari ini, Doppelganger Yin yang akan fokus pada meditasi asal pembantaian sementara aku bermeditasi asal dunia. Kami bekerja sama dengan pembagian kerja, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Doppelganger Yin yang dapat memisahkan meditasinya menjadi dua bagian. Sekarang, diri Jian Wushuang tidak bermeditasi atas asal mula pembantaian, hanya bermeditasi atas asal mula dunia. Dirinya sendiri bermeditasi tentang asal mula dunia sementara Doppelganger bermeditasi tentang asal mula pembantaian. Mereka masing-masing memiliki tugas yang harus dilakukan. Akan tetapi, jika keduanya diintegrasikan, diri dapat melakukan kedua meditasi tersebut. Kemampuan istimewa itu membuat Jian Wushuang sangat terkejut. Dengan Doppelganger Yin Yang, akan jauh lebih mudah baginya di masa depan. Tidak hanya berguna dalam meditasi origin, tetapi juga banyak hal lain yang gagal dilakukan oleh dirinya sendiri. Dengan Doppelganger, ia bahkan dapat menjelajahi beberapa tempat yang berisiko. Lagi pula, jika Doppelganger itu mati, dirinya sendiri bisa menciptakan Doppelganger lain. Semua itu hanya butuh waktu dan energi. Sangat disayangkan jika Jian Wushuang berhasil menerobos alam kekosongan Yin, kekuatan alam inti emas tertingginya akan melemah secara substansial. Inti emas tertingginya memungkinkan kekuatan spiritualnya meningkat 100 kali lipat. Akan tetapi, setelah Supreme Gold Core menjadi Naschen Soul, ledakan kekuatan spiritual hanya meningkat selusin. Jian Wushuang juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Mirip dengan situasi saat ia menerobos alam laut transformasi dan mencapai alam inti emas. Saat berada di alam laut transformasi, ia adalah seorang prajurit dengan laut spiritual tertinggi. Kekuatan spiritualnya tak terbatas. Saat mencapai alam inti emas tertinggi, kekuatan spiritualnya melemah hingga 10 kali lipat dari prajurit normal. Ketika aku mencapai puncak alam kekosongan Yin, ledakan kekuatan spiritualku adalah 10 kali lipat dari lawannya. Itu setara dengan puncak alam kekosongan yang awal, bahkan lebih kuat dan sebanding dengan alam kekosongan yang mendalam, kata Jian Wushuang pada dirinya sendiri. Hanya ledakan kekuatannya yang sebanding dengan alam void yang mendalam. Ditambah dengan meditasi esensi pedang dan asal, dia jauh lebih kuat daripada yang ada di alam void yang mendalam. Mengenai seberapa kuatnya, dia tidak tahu. Dia perlu bertarung dengan ahli yang tepat. Baru setelah itu dia akan mengetahui kekuatannya. Kembali ke dinasti Tianzong, Jian Wushuang menggerakkan tubuhnya dan kemudian maju ke sisi lain hutan gelap, di Provinsi Tianan. Dalam waktu singkat, dia berangkat. Perbesar, Jian Wushuang tiba-tiba berhenti di suatu kekosongan dan melihat ke bawah. Terjadi pertempuran sengit di darat. Merupakan hal yang wajar untuk bertempur di tempat seperti hutan gelap karena di sana terdapat banyak binatang roh dan cocok untuk para prajurit untuk berlatih. Jian Wushuang tidak khawatir dengan pertempuran itu tetapi dia memilih untuk berhenti karena dia mengenali seragam yang dikenakan oleh salah satu ahli yang pernah dia lihat di Sekte 9 Kaisar. Sekte 9 Kaisar, Jian Wushuang bergumam dan mengangkat alisnya. Itu adalah pertempuran sengit di darat. Haha, gadis kecil, ikutlah dengan kami. Jika aku menangkapmu, kurasa pria gemuk di paviliun tetes hujan itu tidak akan menyerah kepada kita. Seorang tetua berambut ungu tersenyum licik dan berkata dengan dingin. Di depannya, ada seorang wanita genit dengan sosok anggun. Wajah cantik wanita genit itu tampak menyeramkan saat ini, dia menggertakkan giginya, menusuk musuh-musuhnya dengan tombak berwarna merah darah. Wanita genit itu diserang oleh 3 pria yang kultivasi kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah darinya. Meskipun wanita genit itu mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih sepenuhnya ditekan oleh mereka. Cepat atau lambat dia akan gagal. Ada banyak mayat tergeletak di sampingnya. Mayat-mayat itu adalah rekan satu tim wanita itu. Astaga, sebuah pedang melesat lewat dan wanita genit itu terluka dengan luka berdarah di lengannya.
Rasa sakit yang menusuk tajam di lengannya membuat telapak tangannya terlepas. Tombak merah darah itu jatuh ke tanah, tetapi dia masih terus melawan dengan putus asa. Jie, kau benar-benar ulet, tetua yang murung itu tersenyum dingin dan berkata. Beberapa ahli dari Sekte Sembilan Kaisar berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan penuh minat. Bagi mereka, wanita genit itu sudah ditakdirkan celaka. Namun, pada titik ini, suara mendesing. Sosok tiba-tiba muncul di hadapan wanita genit itu. Ketiga lelaki itu terkejut, tetapi kekuatan mereka tidak berkurang. Jian Wushuang tampak tenang. Melihat tiga kekuatan bergerak dengan ganas ke arahnya, dia tidak bereaksi. Tiba-tiba, tubuhnya membentuk angin kencang, menyapu dari tanah. Ketiga kekuatan itu langsung hancur berantakan, bahkan tiga orang jagoan alam inti emas yang bersama-sama menyerang wanita genit itu terpaksa mundur karena embusan angin. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Dari mana anak itu berasal? Beraninya kau mencampuri urusan Sekte Sembilan Kaisar. Disertai beberapa suara retakan, ahli muram itu dan orang-orangnya menyerbu maju dan menyerang Jian Wushuang tanpa sepatah kata pun. Jian Wushuang tidak menunjukkan gerakannya. Saat dia mengangkat kepalanya, niat membunuh yang mengerikan menyembur dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Bilah transparan yang terbuat dari kekuatan spiritual murni tiba-tiba muncul dari udara di depan Jian Wushuang. Pedang-pedang transparan itu melesat cepat dan mulus melintasi kehampaan, muncul di hadapan sesepuh yang murung itu. Apa? Tetua yang murung itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hei, pisau transparan itu dengan mudah menembus tubuh demi tubuh. Tetua yang murung dan orang-orangnya membelalakkan mata mereka dan kemudian jatuh ke tanah. Hanya dalam sekejap, para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar semuanya terbunuh. Ini, wanita genit itu tertegun, namun Jian Wushuang sama sekali tidak peduli. Berbalik, dia menatap wanita genit itu dan bertanya, aku mendengar dari orang-orang ini bahwa kamu berasal dari paviliun tetesan hujan. Ya, wanita genit itu mengangguk. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apa hubunganmu dengan Tang Wuji dari paviliun tetesan hujan? Jian Wushuang bertanya, Tang Wuji. Dia adalah saudaraku. Dia sekarang adalah Master Paviliun Tetes Hujan, jawab wanita genit itu. Kamu adalah adiknya Tang Wuji. Wajah Jian Wushuang dipenuhi ketidakpercayaan. Tang Wuji adalah orang yang ditemui Jian Wushuang selama perburuan paling timur. Saat itu, dia tahu bahwa Tang Wuji berasal dari Paviliun Tetesan Hujan. Dia juga mendengar bahwa tempat itu telah dihancurkan oleh Sekte Sembilan Kaisar. Tang Wuji jelas-jelas pria yang besar, gemuk, dan jelek. Oleh karena itu, sulit dibayangkan kalau adiknya bisa secantik itu dengan bentuk tubuh yang lebih mempesona. Sekarang, semuanya menjadi menarik. Jian Wushuang tersenyum tipis. Paviliun Tetesan Hujan terkenal di seluruh kota. Beberapa tahun yang lalu, Paviliun Tetesan Hujan memiliki pengaruh besar di Provinsi Tianan. Mereka sangat menonjol dalam menyediakan informasi. Namun, belakangan tersebar berita bahwa Paviliun Tetesan Hujan membuat marah Sekte Sembilan Kaisar yang kemudian menghancurkannya. Baru setengah tahun yang lalu, Tuan Muda Paviliun Tetesan Hujan, Tang Wuji, kembali dan menghabiskan banyak uang untuk membangun kembali paviliun tersebut. Paviliun Tetesan Hujan yang baru dibangun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di markas besar Paviliun Tetesan Hujan terdapat sebuah ruangan rahasia. Tuan-tuan, Sekte Sembilan Kaisar sedang menyerang dengan ganas. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menghadapi mereka. Kalau tidak, jika kita ceroboh, Paviliun Tetesan Hujan akan mati tanpa bisa ditarik kembali, kata pria setengah baya bertubuh gempal, Tang Wuji, dengan nada rendah. Ketua Paviliun, menurut pendapat pribadiku, mari kita terima permintaan klan Ouyang. Dengan dukungan klan Ouyang, kita tidak perlu khawatir sama sekali tentang Sekte Sembilan Kaisar, seorang pria dengan alis yang gagah berkata dengan nada rendah. Menyetujui permintaan klan Ouyang. Tidak mungkin. Tang Wuji menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jika itu hanya masalah mendengarkan atau mengikuti perintah mereka, aku masih akan mempertimbangkannya. Namun, menerima Paviliun Tetesan Hujan ke dalam aula kegelapan klan Ouyang adalah hal yang mustahil. Sekalipun Paviliun Tetesan Hujan lenyap saat ini juga, aku tetap tidak akan pernah menyetujui persyaratan klan Ouyang. Mata Tang Wuji berkedip serius dan suaranya sekuat baja. Dia tidak memiliki jejak keraguan. Tepat pada saat itu, pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka.
Seorang pelayan dari paviliun tetesan hujan masuk dan menyapa dengan hormat. Kepala paviliun, Nona Suer telah kembali. Dia mengatakan bahwa seorang pria telah datang untuk mencari Anda. Sebelumnya ketika Nona Suer berada di hutan gelap, dia diserang oleh para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar. Pria inilah yang menyelamatkan Nona Suer. Hah, Tang Wuji gemetar, tatapannya terbakar oleh rasa jengkel. 9 kaisar sangat tercela. Mereka bahkan berani mengirim orang untuk menangkap adikku. Biarkan Suer dan penyelamatnya masuk. Baik, Tuan. Pelayan itu segera kembali untuk menyelesaikan pesanannya. Tidak lama kemudian, wanita genit itu dan Jian Wushuang berjalan memasuki ruang rahasia bersama. Suer, Tang Wuji tak dapat menahan senyum ketika melihat wanita genit itu. Kakak, wanita genit itu berlari cepat ke arah Tang Wuji dan berkata, kali ini aku hampir jatuh ke tangan Sekte Sembilan Kaisar, tetapi dia menyelamatkanku. Kau juga harus berterima kasih padanya atas namaku. Benarkah? Tang Wuji berkata sambil tersenyum, menatap Jian Wushuang. Melihatnya, Tang Wuji tidak mempercayai matanya. Kau adalah kakak laki-laki. Suara Tang Wuji terdengar begitu gelisah hingga ia mulai tergagap. Tang Wuji, lama tak berjumpa. Wajah Jian Wushuang tersenyum. Haha, bos, itu benar-benar kamu. Tang Wuji tertawa terbahak-bahak dan memeluk Jian Wushuang. Dia kemudian menarik Jian Wushuang untuk duduk di depan meja kayu di ruang rahasia. Dengan lambaian tangannya, meja itu dipenuhi dengan anggur dan makanan lezat. Bos, kita belum bertemu selama lebih dari setengah tahun. Aku memikirkanmu bahkan saat aku bermimpi, kata Tang Wuji. Tidak bisakah kamu menjadi begitu lembek? Jian Wushuang mengedipkan mata pada Tang Wuji. Haha, mari kita minum dulu. Tang Wuji mulai menuangkan anggur untuk Jian Wushuang. Tang Suer dan para tamu paviliun tetesan hujan menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan tak mengerti. Bos, Tang Wuji tampak berusia setidaknya 40 tahun, namun Jian Wushuang tampak berusia 20-an. Perbedaan usianya begitu besar, namun Tang Wuji menganggap Jian Wushuang sebagai bosnya. Bentuk sapaan ini pasti membuat mereka merasa aneh. Tang Wuji, tampaknya kau melakukannya dengan cukup baik, bukan? Jian Wushuang meminum secangkir anggur dan melirik Tang Wuji dengan penuh minat. Haha, semua berkatmu, bos. Tang Wuji tersenyum. Dulu ketika kita berpisah di dataran paling timur, bukankah kau memberiku sedikit uang, bos? Uang sebanyak itu sangat besar dibandingkan dengan kekayaan yang dikumpulkan oleh paviliun tetesan hujan. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Ketika dia berpisah dengan Tang Wuji di dataran paling timur, dia memang memberikan sejumlah uang kepada Tang Wuji yang diperolehnya dari membunuh banyak ahli Yin Void di dataran paling timur. Mengenai jumlah pasti uang yang diperolehnya, ia tidak menghitungnya. Namun, ia yakin jumlahnya tidak sedikit. Saya mengambil sekantong uang itu, kembali ke dinasti Tianzong, dan kembali ke provinsi Tianan. Saya segera mengumpulkan semua departemen lama di paviliun tetesan hujan dan hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk membangun kembali tempat itu. Selanjutnya, saya menghabiskan sejumlah besar uang lagi untuk mengundang beberapa tamu Yin Void yang sekarang Anda lihat di hadapan Anda. Tang Wuji menunjuk ke para ahli Yin Void. Dengan bantuan para tamu ini, paviliun tetes hujan milikku kembali berkuasa. Dalam rentang waktu 2 bulan yang singkat, paviliun tetes hujan kini memegang posisi berpengaruh di Provinsi Tianan. Di masa mendatang, aku berencana untuk menjalin kontak dengan klan Ouyang. Dengan dukungan klan Ouyang, pertumbuhan paviliun tetesan hujan milikku secara alami akan semakin cepat, kata Tang Wuji. Kelihatannya sangat mengesankan, tapi saat aku pertama kali tiba, semua orang tampak sangat khawatir. Jian Wushuang tersenyum. Tang Wuji tampak khawatir, lalu menghela napas dengan canggung. Paviliun tetes hujanku mungkin telah bangkit, tetapi Sekte Sembilan Kaisar yang menghancurkan paviliun tetes hujan di masa lalu kini punya rencana untuk menyerang kita. Selama 6 bulan terakhir, paviliun tetes hujan milikku tidak pernah memiliki konflik dengan Sekte Sembilan Kaisar. Karena kami mendapat dukungan dari klan Ouyang, kami memiliki kedudukan yang setara dengan Sekte Sembilan Kaisar. Tapi kemarin, Sekte Sembilan Kaisar tampaknya sudah gila. Mereka benar-benar berani menyebarkan berita bahwa mereka akan menghancurkan paviliun tetesan hujanku dalam 3 hari. Oh, Jian Wushuang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Saat itu dia memimpin banyak duta naga emas untuk menyerang Sekte Sembilan Kaisar, melukai mereka dengan parah.
Bahkan belum setahun, mustahil Sekte Sembilan Kaisar pulih sekarang. Bahkan saat Sekte Sembilan Kaisar mengetahui dukungan klan Ouyang terhadap paviliun tetes hujan, mereka masih berani mengklaim akan menghancurkannya dalam waktu 3 hari. Jika bukan karena keterlibatan Menara Bulu Darah, Sekte Sembilan Kaisar sendiri tidak akan berani seperti itu. Tang Wuji berkata dengan suara pelan, awalnya, kami tidak terganggu dengan rencana Sekte Sembilan Kaisar untuk menyerang. Karena paviliun kami didukung oleh klan Ouyang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, kami tidak menyangka bahwa tepat ketika Sekte Sembilan Kaisar mengumumkan rencana mereka untuk menyerang, klan Ouyang menarik dukungan mereka. Klan Ouyang berkata bahwa kecuali paviliun tetesan hujan milikku menyatu dengan aula kegelapan mereka, mereka tidak akan dapat membantu kita menghalangi serangan Sekte Sembilan Kaisar. Mereka mungkin mengatakan ini adalah penggabungan, tetapi sebenarnya mereka bermaksud menelan paviliun tetesan hujanku secara keseluruhan. Begitukah? Jian Wushuang mengangkat alisnya. Lalu apa rencanamu sekarang? Kita akan bermain sesuai intuisi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh klan Ouyang. Kepala paviliun, seorang tamu di sampingnya mengerutkan alisnya. Saya mengerti. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya sedikit dan menatap Tang Wuji sambil tersenyum. Tang Wuji, kamu tidak perlu khawatir tentang klan Ouyang. Kekuatan Sekte Sembilan Kaisar tidak dapat diremehkan. Bahkan jika klan Ouyang muncul, masih ada kemungkinan mereka tidak dapat menghentikan mereka. Hah, Jian Wushuang meringis. Tapi jangan khawatir. Kebetulan aku punya sedikit dendam terhadap Sekte Sembilan Kaisar dan aku ingin membalas dendam, jadi aku akan membantumu, kata Jian Wushuang. Bos, kau akan membantuku. Tang Wuji bersorak gembira. Kala itu, saat perburuan paling timur, Tang Wuji dapat membuktikan kekuatan Jian Wushuang. Selain itu, keberhasilan pembangunan kembali paviliun tetes hujan miliknya juga berkat hubungannya dengan Jian Wushuang, sehingga Tang Wuji memiliki keyakinan penuh pada Jian Wushuang. Yakinlah bahwa dengan bantuanku, Sekte Sembilan Kaisar itu pasti tidak akan mampu merebut paviliun tetesan hujan milikmu, kata Jian Wushuang sambil tertawa percaya diri. Tepat ketika dia selesai berbicara, para tamu di samping langsung merasa tidak puas. Gedebuk, wah, nada bicaramu arogan sekali. Seorang tetua berpakaian hitam memukul meja, berdiri, melotot ke arah Jian Wushuang dan berkata dengan nada rendah, Nak, meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Master Paviliun kami, tetapi apa yang baru saja kau jelaskan sama saja dengan mengirim paviliun tetesan hujan ke kematian. Dengan usiamu yang masih muda, bagaimana kau bisa memahami kekuatan Sekte Sembilan Kaisar? Lupakan yang lain. Jika kita hanya berbicara tentang para ahli dari alam Voidin, Sekte Sembilan Kaisar akan memiliki kurang dari 5 orang. Selain itu, tetua atas mereka baru-baru ini melampaui level mereka dan mencapai alam Void. Kekuatan tirani seperti itu sudah cukup untuk menyapu paviliun tetesan hujan. Pada saat hidup dan mati ini, yang perlu dilakukan paviliun tetes hujan adalah menyusun cara untuk mengamankan dukungan klan Ouyang lagi. Hanya dengan dukungan klan Ouyang, kita dapat menjanjikan keselamatan dan kedamaian bagi paviliun tetes hujan. Meskipun kondisi klan Ouyang agak sulit, bergabung dengan aula kegelapan mereka, menurutku, belum tentu merupakan hal buruk. Sekarang kamu berani menasihati Master Paviliun untuk meninggalkan klan Ouyang dan sepenuhnya percaya padamu. Kau hanya orang yang tidak penting. Bagaimana kau bisa cukup mampu dan berani mengatakan bahwa Sekte Sembilan Kaisar tidak akan menaklukkan paviliun tetesan hujan? Sungguh lelucon, sungguh. Sebelum tetua berpakaian hitam itu selesai berbicara, Jian Wushuang yang duduk dengan tenang di samping tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia mendongak, gemuruh, Slater Origin meledak dan niat membunuh yang menakutkan pun terpancar. Seketika seluruh ruang rahasia menjadi sunyi senyap. Tidak hanya sunyi senyap, tetapi suasananya juga sedingin musim dingin. Tetua berpakaian hitam itu berhenti bicara saat itu. Matanya membelalak dan menatap Jian Wushuang dengan kaget. Bukan hanya dia, tamu lainnya di paviliun tetesan hujan juga menatap Jian Wushuang dengan ekspresi sangat ketakutan. Jian Wushuang telah memahami asal pembantaian, cara membunuh, jadi niat membunuhnya cukup kuat dan menakutkan. Meskipun semua tamu adalah ahli Yin Void, mereka hanya berada di alam Yin Void awal. Dengan meledaknya niat membunuh Jian Wushuang, mereka langsung merasa tercekik, seolah-olah ada pedang yang menunjuk ke tenggorokan mereka.
Tetua berpakaian hitam itu merasakan tenggorokannya membengkak. Kata-kata yang telah sampai ke mulutnya ditelan kembali saat ini. Ngeri, takut. Tatapan semua orang tertuju pada Jian Wushuang. Baru saja berhadapan dengan ledakan niat membunuh itu, mereka semua merasakan ketakutan yang nyata di dalam hati mereka. Jika pemuda berpakaian hitam ini benar-benar bertarung, lalu apa yang akan terjadi? Bos, Tang Wuji memandang Jian Wushuang dengan kaget. Jian Wushuang masih memegang mangkuk anggurnya dan mengaduk anggur itu dengan lembut. Niat membunuh yang meledak-ledak itu perlahan menghilang. Seseorang telah datang, kata Jian Wushuang dengan tenang. Hah, Jian Wushuang meringis. Pintu ruang rahasia itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria mengenakan jubah mewah masuk sambil tersenyum lebar. Tuan Ouyang, Tuan Ouyang. Begitu para tamu di paviliun tetesan hujan melihat lelaki parubaya ini, mereka langsung menyambutnya dengan rendah hati. Master Paviliun Tang, bagaimana proses pertimbanganmu? Pria parubaya itu tidak peduli dengan para tamu. Setelah memasuki ruang rahasia, dia pergi dan duduk di kursi, menunjukkan tanda-tanda keakraban. Tang Wuji tersenyum dan menatapnya. Tuan Ouyang, kata-kataku tetap berlaku. Jika Anda ingin paviliun tetes hujan saya tunduk pada klan Ouyang Anda, itu sama sekali bukan masalah. Namun jika Anda ingin paviliun tetes hujan saya bergabung dengan aula kegelapan klan Ouyang, maka itu mustahil, kata Tang Wuji dingin. Senyuman pria parubaya itu langsung memudar setelah mendengar kata-kata Tang Wuji. Tang Wuji, aku menganggapmu sebagai master paviliun, jadi aku panggil saja Master Tang. Tapi kau tidak menghargai kesempatan itu. Menyerah pada klan kami. Klan Ouyangku adalah salah satu dari 7 sekte dinasti Tianzong. Bahkan sekte yang paling kuat pun akan bersaing untuk tunduk pada kami. Dengan status kami yang kuat, apakah kami masih membutuhkan paviliunmu? Sejujurnya, dukungan awal klan saya terhadap paviliun Anda adalah karena kami menegaskan kemampuan intelijen paviliun Anda. Tanpa klan kami, Anda pikir dengan kekuatan Anda sendiri yang sangat kecil, paviliun tetesan hujan Anda bisa begitu sukses dalam kurun waktu 6 bulan yang singkat. Dengar, sebaiknya kau patuh menggabungkan paviliunmu dengan aula kegelapan. Maka kau akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Tang Wuji memasang ekspresi gelisah. Jian Wushuang yang berdiri di samping mulai tertawa. Haha, klan Ouyang, salah satu dari 7 sekte di dinasti Tianzong, memanfaatkan situasi genting orang lain. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Jian Wushuang. Anak muda, dari mana kamu datang? Aku sedang berbicara dengan Tang Wuji. Beraninya kamu menyela. Minggir dari jalanku. Saat dia selesai berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya, hembusan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia langsung menyerang Jian Wushuang. Pria parubaya ini memiliki kultivasi alam Void Yin mendalam. Di bawah serangannya, bahkan pria seperti Tang Wuji, yang berada di alam inti emas luar biasa, akan mati. Pada saat ini, Jian Wushuang masih memegang mangkuk anggurnya tetapi tatapannya menjadi dingin. Gedebuk, dengan tangan kanannya yang masih memutar semangkuk anggur dengan ringan, Jian Wushuang mengulurkan tangan kirinya ke pergelangan tangan pria parubaya itu. Seperti sepasang tang besar yang sedang beraksi saat Jian Wushuang mengerahkan kekuatan yang signifikan. Retakan, suara tulang retak terdengar di udara. Wajah pria parubaya itu memerah, seperti warna hati babi. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Jian Wushuang menamparnya dengan keras. Tamparan, wah, suara renyah itu bergema dan lelaki setengah baya itu terlihat melayang di udara. Ia menghantam dinding ruang rahasia itu dengan menyakitkan. Dindingnya bergetar sejenak, dan lelaki itu perlahan meluncur turun dari dinding. Tang Wuji dan para tamu di paviliun berdiri di samping, terkejut oleh pemandangan yang baru saja terbentang di depan mata mereka. Pria parubaya ini adalah Ouyang Xiu. Dia adalah seorang ahli dari klan Ouyang yang telah mencapai alam Void Yin yang mendalam. Khususnya, para tamu yang hadir adalah orang-orang terkuat di paviliun tetesan hujan, yang telah mencapai alam Yin Void awal. Mereka memperlakukan Ouyang Xiu dengan rasa hormat yang tinggi. Tapi bagaimana sekarang? Dengan satu pukulan saja, Ouyang Xiu terlihat terlempar ke udara seperti anjing mati. Para tamu terkejut dan menatap Jian Wushuang dengan tidak percaya. Tetua berpakaian hitam itu bahkan lebih bersyukur karena Jian Wushuang tidak mengganggunya sebelumnya.
Jika tidak, Ouyang Xiu benar-benar terpesona. Jian Wushuang berdiri dan berjalan ke arah Ouyang Xiu secara diam-diam, sambil melemparkan tatapan dingin padanya. Ketika kau kembali, beritahu ketua klanmu bahwa mulai hari ini, paviliun tetes hujan tidak akan lagi berhubungan dengan klan Ouyang. Jika klanmu tidak senang, datanglah dan temui aku. Atau mungkin ketika para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar bertarung 2 hari kemudian, klanmu juga dapat menyerang. Aku tidak keberatan membereskan kekacauan ini sama sekali. Enyah. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Ouyang Xiu berdiri dan menatap Jian Wushuang dengan tangan terkepal. Tatapannya penuh dengan kebencian. Bagus, apa itu paviliun tetesan hujan? Tunggu saja. 2 hari lagi, aku ingin melihat paviliunmu berlutut di hadapan para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar dan memohon belas kasihan. Ouyang Xiu mengumpat sambil pergi. Tuan Ouyang. Para tamu merasa khawatir, mencoba menahannya. Tang Wuji adalah satu-satunya yang alisnya berkerut, tetap diam dari awal hingga akhir. Tepat setelah Ouyang Xiu pergi, beberapa tamu mulai mendesah. Kita tamat. Kali ini, paviliun tetesan hujanku akan berakhir. Bukan saja kita tidak mendapatkan bantuan dari klan Ouyang, kita bahkan telah menyinggung mereka dengan kasar. Bagaimana aku bisa melawan para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar 2 hari kemudian? Para tamu semuanya telah kehilangan harapan. Tang Wuji tetap diam, namun, dia menatap Jian Wushuang dengan tatapan cerah. Tang Wuji, apakah kamu percaya padaku? Jian Wushuang memandang Tang Wuji dan bertanya. Ya, Tang Wuji mengangguk tanpa ragu. Cukup, Jian Wushuang tersenyum tipis dan duduk untuk melanjutkan minum tanpa banyak bicara. Malam itu, bayangan hitam menyelinap memanfaatkan kegelapan dan merayap ke Sekte Sembilan Kaisar. Meskipun keamanannya ketat, menyelinap masuk bukanlah halangan bagi kemampuan Jian Wushuang. Tersembunyi di dalam Sekte Sembilan Kaisar adalah halaman dekat gunung. Jian Wushuang muncul di kehampaan di atas halaman. Menatap kehampaan, ekspresi wajahnya tetap sama. Memang, ayah sudah tidak ada di sini lagi. Jian Wushuang telah meramalkan hal ini, tetapi tidak dapat menahan rasa kecewa. Halaman itu dulunya digunakan untuk memenjarakan ayahnya. Jian Wushuang telah membawa sekelompok duta naga emas untuk menghancurkan tempat itu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Karena lokasi ayahnya terbongkar, mengingat betapa menara bulu darah menghargai ayahnya, mereka tentu akan segera memindahkannya ke tempat lain. Tetapi Jian Wushuang tidak tahu kemana mereka memindahkannya. Setelah memastikan bahwa ayahnya telah dipindahkan, Jian Wushuang berbalik dan pergi. Ketika dia melewati aula pertemuan Sekte Sembilan Kaisar, dia berhenti bergerak dan melihat ke dalam. Orang itu, Jian Wushuang melihat seorang tetua yang sudah berpengalaman, sedang bersandar pada tongkat berkepala naga dan memiliki mata yang tersenyum. Tetua yang sudah tua ini bukanlah seorang ahli dari Sekte Sembilan Kaisar. Namun sekarang dia diperlakukan dengan penuh perhatian, karena dikelilingi oleh banyak ahli sendiri. Bahkan Mo Feng, tetua tertinggi yang telah mencapai alam void yang awal, duduk di samping tetua yang sudah tua itu. Dia tampak sangat hormat. Dihormati oleh para ahli seperti ini berarti dia adalah tokoh besar. Bisa jadi dia adalah salah satu ahli dari tingkat tertinggi. Jian Wushuang menebak dalam hati. Pada saat itu, tetua yang sudah renta yang tadinya duduk dengan tenang di balai pertemuan, tiba-tiba membuka matanya yang tersenyum dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia muncul di kehampaan tempat Jian Wushuang berada. Namun, suasananya begitu sunyi tanpa sedikit pun jejak sentuhan manusia. Apakah itu ilusi? Tetua yang sudah tua itu bergumam dan kembali ke aula pertemuan. Di kehampaan tak jauh dari sana, Jian Wushuang menyaksikan ini dengan alis berkerut. Lumayan, orang tua ini bisa mendeteksi kehadiranku. 2 hari kemudian, juga hari yang disebutkan oleh Sekte Sembilan Kaisar. Pagi-pagi sekali, saat matahari pertama kali terbit di langit, sejumlah besar ahli dari Sekte Sembilan Kaisar berbondong-bondong bertindak. 4 ahli Yin Void dan tetua atas, yang telah mencapai alam yang Void awal, sedang beraksi. Selain itu, ada juga sejumlah besar murid dari alam inti emas primordial. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di Sekte Sembilan Kaisar turun ke lapangan untuk beraksi. Sekte Sembilan Kaisarku telah mengalami penurunan kekuatan sejak serangan Jian Wushuang sebelumnya. Posisiku di 3 sekte dan 4 sekolah belum stabil. Berbagai sekte di Provinsi Tianan kini menunggu untuk menggantikan kita setelah kita jatuh.
Sayang sekali impian mereka akan segera hancur. Pertempuran hari ini adalah kunci untuk membuktikan kekuatan Sekte Sembilan Kaisar, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita harus menyapu bersih paviliun tetesan hujan dan memberitahu semua orang bahwa kita tidak dapat ditantang oleh sembarang orang. Apakah kamu mengerti? Mo Feng, tetua tertinggi Sekte Sembilan Kaisar, melolong pada tetua di sekitarnya. Ya, jawab mereka serempak. Mo Feng mengangguk pelan dan memandang ke arah tetua yang sudah renta yang berdiri di tengah kerumunan dan bersandar pada tongkatnya. Para tetua Sekte Sembilan Kaisar semuanya bersemangat dan siap bertarung. Hanya tetua ini yang tetap tenang seperti biasa. Tuanku, kami membutuhkanmu untuk tetap tinggal dan menjadi cadangan, kata Mo Feng. Tetua yang sudah tua itu menatap Mo Feng dan berkata dengan suara serak, aku hanya akan bertarung melawan mereka dari klan Ouyang yang mungkin muncul. Mengenai paviliun tetesan hujan itu, aku akan menyerahkannya kepada kalian semua. Tidak masalah, itu hanya paviliun tetesan hujan. Mereka tidak sebanding dengan Sekte Sembilan Kaisar kita. Mo Feng menyeringai dan melambaikan tangan. Berangkat, para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar segera berangkat. Markas besar paviliun Raindrop terletak di kota jantung kuno Provinsi Tianan. Sekte Sembilan Kaisar telah menyebarkan berita, dalam 3 hari mereka akan menghancurkan paviliun tetesan hujan. Hari ini adalah harinya. Seluruh kota jantung kuno, termasuk berbagai sekte di Provinsi Tianan, memusatkan perhatian pada paviliun tetesan hujan. Di dalam paviliun, suasananya anehnya padat. Banyak prajurit berkumpul untuk menerima perintah dari Tang Wuji, dengan para tamu sebelumnya sebagai otoritas sekunder. Adapun Jian Wushuang, kehadirannya hanya diketahui oleh beberapa orang di paviliun tetesan hujan. Suasana yang pekat ini terpecah oleh hembusan angin yang tiba-tiba bertiup ke arah mereka dari jauh. Mereka di sini. Tang Wuji memasang ekspresi kaku saat dia berdiri di atap dan menatap ke depan, ke kejauhan. Di kejauhan, sejumlah besar titik hitam mulai muncul secara berurutan. Para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar sebagian besar menunggangi Griffin. Hanya 5 orang yang mampu melakukan Void Walk, dan tiba di markas besar paviliun tetesan hujan dalam sekejap. Barisan ini, melihat para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar tepat di depan mata mereka, semua orang di paviliun tetesan hujan menjadi tertekan. Hanya 5 orang di Sekte Sembilan Kaisar yang telah mencapai alam kekosongan Yin Yang, dan mereka semua ada di sini. Tidak hanya itu, lebih dari separuh prajurit yang telah mencapai alam inti emas luar biasa juga ada di sini. Mereka membawa semua orang yang mereka bisa. Banyak prajurit dari berbagai tempat bersembunyi di daerah sekitar. Melihat pemandangan ini terbentang di depan mata mereka membuat mereka mendesah. 3 orang berdiri di atas gedung tinggi yang dekat. Mereka juga menyadari apa yang terjadi di Raindrop Pavilion. Ketiga orang ini berasal dari klan Ouyang, dan salah satunya adalah Ouyang Xiu, yang sebelumnya telah ditegur oleh Jian Wushuang. Sekte Sembilan Kaisar sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka bertekad untuk menghancurkan paviliun tetesan hujan, jadi aku benar-benar ingin melihat apakah mereka bisa bertahan hidup setelah hari ini. Ouyang Xiu memasang ekspresi dingin saat dia menatap para prajurit paviliun tetesan hujan dengan penuh kebencian. Ouyang Xiu, siapa yang melukaimu? Seorang pria anggun bertanya dengan tenang. Orang itu tidak ada di antara para prajurit ini. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Atau mungkin dia sudah pergi, jawab Ouyang Xiu. Kau telah mencapai alam Yin Void yang mendalam, tetapi pria itu masih bisa melukaimu dengan mudah. Setidaknya dia pasti telah mencapai alam Yin Void yang luar biasa, atau mungkin bahkan menjadi juara Yin Void. Menurut deskripsimu, dia masih sangat muda. Bahkan aku penasaran dengan prajurit muda dan kuat ini. Pria itu tersenyum dan berkata, itu hanya karena aku meremehkannya, memberinya kesempatan untuk menyerang. Jika kita bertarung 1 lawan 1, dia mungkin bukan lawanku, bisik Ouyang Xiu. Oh. Pria elegan itu mengangkat alisnya dan tersenyum, tanpa mengatakan apapun lagi. Para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar semuanya telah tiba di markas besar paviliun tetesan hujan. Mo Feng, tetua tertinggi Sekte Sembilan Kaisar, melirik ke arah para prajurit dan melambaikan tangannya. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi paviliun tetesan hujan di dinasti Tianzong. Membunuh, tidak ada omong kosong. Tujuan serangan Sekte Sembilan Kaisar kali ini adalah untuk mengklaim kekuasaan untuk selamanya. Para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar sudah siap. Atas perintah Mo Feng,
masing-masing dari mereka berubah menjadi serigala lapar dan menuju ke arah para prajurit paviliun tetesan hujan. Bertarung, Tang Wuji menjerit lapar. Meskipun para prajurit paviliun tetesan hujan tidak sebaik para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar, mereka tetap bertarung dengan nyawa mereka. Begitu kedua belah pihak bertemu satu sama lain, pertempuran sesungguhnya dimulai. Namun, ada perbedaan yang sangat besar antara kekuatan mereka, hasil akhirnya terlihat jelas sejak awal. Mereka yang berada di paviliun tetesan hujan tidak pandai bertahan dan kewalahan menghadapi musuhnya. Adegan ini menyebabkan para pendekar dari berbagai sekte yang bersembunyi mendesah putus asa. Perbedaannya terlalu besar, jelas ada yang kalah, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Satu-satunya alasan paviliun tetes hujan mampu melawan Sekte Sembilan Kaisar di masa lalu adalah karena dukungan klan Ouyang. Namun 2 hari yang lalu, entah mengapa, keduanya berselisih. Tanpa klan Ouyang, bagaimana paviliun tetes hujan akan melawan Sekte Sembilan Kaisar? Memang, Sekte Sembilan Kaisar adalah sekte teratas di dinasti Tianzong. Meskipun mereka sebelumnya menderita dan kehilangan kekuatan, seekor unta yang kelaparan akan selalu lebih besar dari seekor kuda. Mereka tetap bukan seseorang yang bisa diajak main-main. Setidaknya, seseorang setingkat paviliun tetesan hujan tidak cukup kuat untuk mengganggu mereka. Mendengar kata-kata itu, para prajurit merasa kasihan kepada paviliun tetesan hujan. Mereka dapat melihat bahwa kedua pihak memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Kecuali jika terjadi keajaiban, paviliun tetesan hujan akan menemui ajalnya di sini. Namun keajaiban memang ada. Ketika perkelahian itu terjadi, Jian Wushuang yang juga menonton dari dekat, berkedut memikirkan sesuatu. Sekte Sembilan Kaisar ini benar-benar waspada. Bahkan sekarang, Mo Feng belum bergerak, meskipun banyak prajurit melakukannya. Dengan satu pandangan, Jian Wushuang melihat tetua tertinggi dari Sekte Sembilan Kaisar, Mo Feng. Mo Feng berdiri di kejauhan, tanpa niat untuk campur tangan. Dia tampak hanya menunggu sebagai cadangan. Selain Mo Feng, lelaki tua yang kulihat 2 hari lalu di Sekte Sembilan Kaisar juga belum muncul. Mata Jian Wushuang tersenyum. Dia tidak khawatir tentang Mo Feng, yang baru saja mencapai alam void yang awal. Namun, tetua yang sudah tua yang sebelumnya dia lihat di Sekte Sembilan Kaisar tidak dapat disangkal kuatnya. Dia pantas mendapatkan rasa hormat dari Jian Wushuang. Dan tetua yang sudah lapuk itu belum muncul, hal ini membuat Jian Wushuang curiga bahwa dia bersembunyi di dekatnya. Persetan, tidak mungkin paviliun tetes hujan dapat menahan serangan ini. Jika aku tidak campur tangan sekarang, kerugiannya akan sangat besar. Jian Wushuang tersenyum tipis dan terbang maju. Pertempuran masih berlangsung. Mereka yang dari paviliun tetesan hujan mundur sendiri. Brengsek, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kepala paviliun, kita harus segera memikirkan cara untuk mundur. Suara-suara keras terdengar satu demi satu, dan Tang Wuji mengerutkan kening dalam saat mendengarkannya. Lalu, dia mendengar suara pelan. Kamu harus berhati-hati. Apapun yang terjadi selanjutnya, serahkan saja padaku. Bos. Tang Wuji terkejut dan segera mendongak. Di medan perang, dia melihat seorang prajurit Yin Void dari Sekte Sembilan Kaisar yang dengan gegabah membunuh lawan-lawannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan berjubah hitam diam-diam muncul di sampingnya. Lalu, dia melihat sebilah pedang dingin dan tajam yang memancarkan cahaya pedang. Astaga, cahaya pedang memotong leher prajurit itu dengan mudah dan kepala manusia pun terlontar ke langit. Setelah itu, bayangan jubah hitam itu lenyap dan muncul lagi di hadapan prajurit Yin Void lainnya. Astaga, adegan yang sama terulang kembali. Hanya dalam sekejap, 2 prajurit Yin Void dari Sekte Sembilan Kaisar telah terbunuh. Brengsek, berdiri di tepi medan perang, Mo Feng melihat kejadian itu dan sangat marah. Mo Feng tidak dapat lagi duduk diam, kekuatan di alam yang void terpancar darinya saat ia segera menyerbu ke arah Jian Wushuang. Sekte Sembilan Kaisar dilemahkan oleh Jian Wushuang setengah tahun yang lalu. Namun, setelah pulih selama setengah tahun, kini ada 5 prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar di alam kekosongan Yin Yang. Namun, baru saja, 2 dari mereka telah dibunuh oleh Jian Wushuang dalam sekejap mata. Ini akan menyebabkan siapapun merasakan sakit hati. Suara mendesing. Jian Wushuang bergerak seperti hantu, dengan cepat melayang di area tersebut dan membunuh kedua prajurit itu secara berurutan.
Kemudian dia terbang menuju seorang pria parubaya berjubah ungu, yang merupakan Master Sekte 9 Kaisar saat ini, Kunan. Cahaya pedang sedingin es itu menyala lagi. Apa? Kunan terkejut. Berhenti, berhenti sekarang juga. Mo Feng yang sedang berlari ke sana berteriak. Namun Jian Wushuang tidak berhenti. Cahaya pedang sedingin es, yang mengandung kekuatan besar, menusuk ke depan dengan semburan niat membunuh. Kunan menyadari niatnya dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dia hanya mampu memperlambatnya sedikit. Anak muda, beraninya kau. Mo Feng mengamuk. Pada saat berikutnya, dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang menembus leher Kunan dan memenggal kepalanya. Kau mati. Sedetik kemudian, ekspresi Mo Feng berubah dan sorot matanya menjadi dingin. Sambil menatap Jian Wushuang, sebuah palu besar tiba-tiba muncul di tangannya entah dari mana. Sepintas, palu besar itu tampak seberat 1000 kati, tetapi Mo Feng dengan mudah memegangnya dan mengayunkannya. Pada saat itu juga, dia mengayunkannya, menciptakan riak-riak yang mengandung kekuatan mengerikan dan menyebar dalam bentuk gelombang, memaksa para prajurit yang sedang bertarung di area tersebut untuk mundur. Gemuruh, palu itu meraung dan muncul di samping Jian Wushuang. Konyol, Jian Wushuang mencibir tanpa melirik Mo Feng, lalu dia menyesuaikan genggamannya dan menebas dengan pedangnya. Itu gerakan biasa, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan gerakan ini hampir mencapai alam void yang mendalam, yang pasti lebih kuat daripada Mo Feng, yang baru saja mencapai alam void yang awal. Wah, dengan suara gemuruh, palu besar itu bergetar. Kemudian, kekuatan yang kuat mengalir melalui palu itu ke Mo Feng. Mata Mo Feng membelalak kaget dan wajahnya pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jian Wushuang saat dia mundur. Dia melihat sosok Jian Wushuang terbang dan bergegas ke arahnya. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jian Wushuang mencibir dan berkata, aku membunuh Kunan, dan aku juga bisa membunuhmu. Setelah dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya, memenuhi area tersebut. Bahkan Mo Feng belum pernah melihat niat membunuh yang begitu kuat. Ketika Jian Wushuang menatapnya lagi, Mo Feng tidak dapat menahan rasa takut, seolah-olah orang yang dihadapinya bukanlah manusia melainkan asura dari neraka. Pada saat ini, Jian Wushuang kembali menyerang dengan pedang panjangnya. Gerakan tanpa bobot ini tampak lemah dan ringkih, namun sumber pembantaian yang terkandung di dalamnya cukup untuk membekukan seluruh area. Saat bergerak ke arah Mo Feng, matanya terbelalak dan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mematikan menyerangnya. Dia tidak ragu bahwa gerakan yang tidak berbobot dan tampaknya lemah ini dapat membunuhnya dalam sekejap. Tolong aku, tuanku, tolong aku. Mo Feng berteriak dengan suara melengking dan sedih. Mendengar hal itu, si tua renta yang bersembunyi dengan tongkat itu tiba-tiba bergerak. Dia bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari Jian Wushuang. Sebelum cahaya pedang jatuh ke Mo Feng, tetua yang sudah lapuk itu muncul. Matanya berkilat tajam saat dia mengulurkan telapak tangannya yang kering dan kuning, yang diselimuti aliran kekuatan spiritual, lalu berubah menjadi cakar tajam saat menangkap pedang panjang Jian Wushuang. Retakan, cakar yang tajam menangkap pedang dan mencegahnya bergerak. Arogan, Jian Wushuang tiba-tiba berteriak ketika kekuatan yang terkandung dalam pedang itu melonjak. Pada saat yang sama niat membunuh terbentuk menjadi cahaya yang mengalir dan menyerbu ke arah dahi tetua yang sudah lapuk itu. Keterkejutan melintas di mata tetua yang sudah lapuk itu saat dia segera melepaskan bilah pedang di tangannya, menghantam ke bawah dengan tongkat di tangannya yang lain untuk bertahan. Saat tongkat itu jatuh, terdengar suara gemuruh seperti guntur. Bang, 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 suara benturan terdengar, dengan setiap benturan menciptakan gelombang ledakan kecil. Beberapa saat kemudian, gelombang ledakan besar terbentuk dan menyapu ke segala arah. Gemuruh, seluruh area bergetar, Jian Wushuang dan tetua yang sudah lapuk itu terdorong mundur. Saat mereka berpisah, seluruh medan perang berubah menjadi damai. Banyak prajurit dari Sekte 9 Kaisar dan Paviliun Tetesan Hujan terkejut. Bahkan para prajurit yang bersembunyi pun merasa terkejut. Terlalu cepat, apa yang terjadi tadi begitu cepat. Sejak Jian Wushuang mulai bergerak, dia telah membunuh 2 prajurit dari Sekte 9 Kaisar secara berturut-turut, serta membunuh guru sekte mereka, Kunan, dan kemudian memaksa Mo Feng mundur. Pada saat itu, tetua yang sudah tua muncul untuk menyelamatkan Mo Feng dan terjadilah pertukaran sengit antara Jian Wushuang dan tetua yang sudah tua itu.
Begitu cepatnya, semuanya terjadi secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat pula. Sebelum para prajurit di area itu sempat bereaksi, Jian Wushuang dan sesepuh yang sudah lapuk itu sudah menjauh satu sama lain. Dan 3 mayat tergeletak di tanah. Di antara mereka, 2 orang merupakan tetua Sekte 9 Kaisar, dan seorang lagi merupakan Master Sekte dari Sekte 9 Kaisar. Dalam waktu sesingkat itu, mereka semua dibunuh oleh Jian Wushuang. Seberapa mengerikan kekuatannya, pria itu, dari Paviliun Tetesan Hujan. Tidak, dia pasti seorang pembantu yang disewa oleh Paviliun Tetesan Hujan. Haha, masih ada harapan. Banyak prajurit dari Paviliun Tetesan Hujan tiba-tiba tampak dipenuhi kegembiraan. Bos, Tang Wuji juga menatap Jian Wushuang dengan penuh semangat. Para tamu Paviliun Tetesan Hujan yang sebelumnya putus asa, tiba-tiba menjadi penuh harapan saat melihat kekuatan Jian Wushuang, dan harapan mereka pun semakin meningkat. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte 9 Kaisar tidak tampak bahagia. Di udara, Jian Wushuang dan tetua yang sudah lapuk itu berdiri saling berhadapan, dan Mo Feng sudah mundur. Meskipun dia adalah seorang pejuang di alam yang void, dia mengerti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertarungan ini. Orang tua, kau bersembunyi begitu lama. Sekarang kau akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu. Tanya Jian Wushuang sambil tersenyum. Aku hanya bersembunyi sebentar, tapi bagaimana denganmu? Tetua yang sudah tua itu menatapnya dengan dingin dan berkata, kami telah mencarimu sejak perburuan paling timur berakhir, tetapi kau tampaknya telah menghilang dari muka bumi selama setengah tahun terakhir. Hari ini, kau akhirnya muncul kembali. Jian Wushuang, tidak mudah menemukanmu. Begitu tetua yang sudah tua itu selesai berbicara, terutama karena dia menyebutkan, Jian Wushuang, semua orang di sekitarnya mulai berdebat dengan sengit. Apa yang dia katakan? Siapa yang dia maksud? Jian Wushuang. Prajurit muda dengan pedang itu adalah Jian Wushuang. Jian Wushuang, orang terkuat di daftar naga bumi. Jenius terkuat, tak terbantahkan, sejak dinasti Tianzong berdiri. Sebuah mitos, sebuah legenda, semua orang memandang Jian Wushuang dengan mata penuh kepanikan dan keterkejutan, serta pemujaan buta. Jian Wushuang sangat terkenal di dinasti Tianzong. Sebelum menghadiri perburuan paling timur, dia adalah yang terkuat di daftar naga bumi dan jenius paling berbakat di dinasti Tianzong. Namun setelah perburuan paling timur, begitu perburuan paling timur berakhir, semua yang terjadi di medan perang tersebar. Tentu saja, berita tentang hasil pertempurannya yang mengejutkan selama perburuan paling timur menyebar. Dia mengalahkan 2 kerajaan besar sendirian. Satu gerakan pedang menewaskan 14 orang jenius Kekaisaran Kosmos, yang masing-masingnya dapat menduduki peringkat 5 teratas dalam daftar naga bumi. Akhirnya, Jian Wushuang memimpin dinasti Tianzong, sebuah kekaisaran kecil, dan mengalahkan 11 dinasti barat laut lainnya. Pada akhirnya, 6 peringkat teratas perburuan paling timur semuanya diambil oleh para pejuang dari dinasti Tianzong. Dinasti Tianzong benar-benar telah melakukan keajaiban dalam perburuan paling timur ini. Dan Jian Wushuang adalah pahlawan utamanya. Mereka mendengar bahwa Jian Wushuang juga telah berhadapan dan membunuh banyak pembunuh dari Menara Bulu Darah selama perburuan paling timur, termasuk seorang ahli di alam kekosongan yang. Berita itu tersebar, tetapi belum terkonfirmasi. Catatan pertempuran ini pada dasarnya membuatnya menjadi legenda. Millennium Chronicle, yang ditulis oleh Gladiator Arena, telah lama mencatat selusin halaman tentang Jian Wushuang, mengidentifikasi dia sebagai jenius paling berbakat dalam sejarah dinasti Tianzong. Kini, sang pahlawan legendaris yang dipuja banyak prajurit tengah berdiri di hadapan mereka. Dia, di gedung tinggi di dekatnya, Ouyang Xiu dari klan Ouyang sedang menatap Jian Wushuang dengan mata terbelalak. Sebelumnya dia tidak yakin dan mengira dia terluka parah oleh Jian Wushuang 2 hari lalu karena kecerobohannya. Namun sekarang, setelah mengetahui identitas Jian Wushuang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pria yang berdiri di samping Ouyang Xiu tampak sedikit aneh sekarang. Apakah dia Jian Wushuang? Haha, menarik, itu sebabnya dia bisa mengalahkan Ouyang Xiu dengan mudah. Dia jauh lebih kuat daripada setengah tahun lalu saat dia berada di perburuan paling timur. Aku menduga dia telah mencapai alam kekosongan Yin. Pria itu penasaran dengan kultivasi Jian Wushuang. Semua orang yang menonton pun ikut penasaran. Pada saat ini, tetua yang sudah tua itu berbicara lagi, kekuatanmu telah meningkat pesat hanya dalam waktu 1 tahun.
Aku bertarung denganmu secara langsung dan tetap tidak bisa mengalahkanmu dengan mudah. Kultivasimu, wajah tetua yang sudah lapuk itu muram. Melihat dengan saksama, meskipun Jian Wushuang telah menyembunyikan kekuatannya, tetua yang sudah lapuk itu dapat mengetahuinya karena seberapa dekat mereka berdiri dan karena kultivasinya sendiri lebih tinggi. Puncak alam kekosongan Yin. Tetua yang sudah tua itu tiba-tiba menatap dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan suara yang dalam, dalam waktu setengah tahun, kau berhasil menembus alam inti emas luar biasa ke puncak alam kekosongan Yin. Jian Wushuang, aku meremehkan rumor bahwa kau adalah jenius paling berbakat dari dinasti Tianzong. Namun sekarang, tampaknya aku telah meremehkanmu. Perkataannya yang serak dan rendah terdengar oleh semua orang di area itu. Puncak kekosongan Yin. Bisakah dia benar-benar berada di puncak alam kekosongan Yin? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya Tuhan, baru setengah tahun. Dia baru saja berada di alam inti emas ketika dia menghadiri perburuan paling timur setengah tahun yang lalu. Dia meningkat dari alam inti emas luar biasa ke alam kekosongan Yin awal, lalu alam kekosongan Yin mendalam, alam kekosongan Yin luar biasa, dan akhirnya ke juara kekosongan Yin dalam waktu setengah tahun. Ya Tuhan, luar biasa. Semua orang di medan perang dan daerah sekitarnya terkejut. Semua orang menatap Jian Wushuang dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia benar-benar monster. Menerobos dari alam inti emas luar biasa ke puncak alam kekosongan Yin hanya dalam waktu setengah tahun. Tidak seorang pun dapat membayangkan hal itu. Meskipun semua orang terkejut, Jian Wushuang tetap tenang. Wajar saja jika tetua yang sudah tua itu mengenalinya karena dia tidak mengenakan apapun untuk menutupi wajahnya. Jian Wushuang tersenyum tipis, menatap tetua yang sudah tua itu, dan berkata, kau benar-benar dari menara bulu darah. Bolehkah aku tahu namamu? Kuya, kata tetua yang sudah tua itu. Kuya, Jian Wushuang mengangkat alisnya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentangmu. Prajurit di menara bulu darah jumlahnya sebanyak awan di langit. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal mereka semua, kata Kuya sambil mendengus. Itu benar, sebagai penguasa dinasti Tianzong, menara bulu darah memang memiliki banyak prajurit. Grey Robe, yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen di Blood Feather Tower, mungkin merupakan salah satu dari 3 tokoh paling berpengaruh, tetapi kultivasinya hanya di alam void yang awal, yang cukup normal. Seharusnya ada orang lain di Blood Feather Tower yang jauh lebih kuat darinya. Seperti pria ini, Kuya, dia jauh lebih kuat dari Grey Robe. Tidak masalah apakah kau mengenalku atau tidak. Mulai hari ini, kau tidak akan pernah bisa melupakanku, karena kau akan mati dengan penuh kebencian padaku, kata Kuya sambil menatap Jian Wushuang dengan ekspresi dingin. Mati, ekspresi Jian Wushuang dingin saat dia berkata, Grey Robe mencoba membunuhku beberapa kali, tetapi apa hasilnya? Ternyata dia mati di tanganku. Aku tidak sama dengan si idiot itu. Aku tidak akan meremehkan seorang jenius yang tak tertandingi sepertimu, jadi aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu begitu aku bertindak. Kuya sedikit mengangkat telapak tangannya dan gelombang kekuatan spiritual berkumpul di dalamnya. Tingkat kekuatannya jauh lebih besar daripada alam void yang awal atau bahkan alam void yang mendalam. Kuya, dia pastilah seorang ahli di alam kekosongan yang luar biasa. Alam void yang luar biasa. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Ketika dia pertama kali melihat Kuya di Sekte 9 Kaisar 2 hari lalu, dia tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Dan pertarungan cepat yang baru saja ia lakukan dengan Kuya hanya untuk pamer. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Jian Wushuang menyadari tingkat kultivasi Kuya. Sambil memancarkan aura yang kuat, Kuya mengepalkan tangannya erat-erat dan melangkah maju perlahan. Dengan setiap langkah, auranya menjadi semakin kuat, hingga akhirnya mencapai batasnya. Lalu Kuya segera melancarkan aksinya. Jian Wushuang, bersiaplah untuk mati. Ledakan, udara tiba-tiba bergetar. Gelombang tak terlihat beriak keluar, tetapi Kuya telah menghilang dari tempatnya sebelumnya. Di mana mereka? Banyak prajurit, termasuk mereka yang bersembunyi, semua memusatkan pandangan mereka. Mereka nyaris tidak menyadari seberkas cahaya yang membelah udara. Astaga, ruang di depan Jian Wushuang tiba-tiba meledak ketika sebuah telapak tangan keriput berwarna kuning, berubah menyerupai cakar elang, mencengkeram tenggorokan Jian Wushuang. Sangat cepat, jejak keterkejutan melintas di mata Jian Wushuang.
Sambil mengamati ruang yang hancur di depannya, tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dia menggenggam pedang panjangnya dan mengiris udara dengan cahaya pedang horizontal yang langsung menuju ke arah Kuya. Meskipun serangan cakar pertama Kuya gagal, kekuatan yang terkumpul di ujung jarinya menyebabkan area itu bergetar hingga hampir runtuh. Kemudian dia mengubah bentuk cakarnya, kembali ke telapak tangan yang terbuka, lalu menusukkannya ke arah Jian Wushuang lagi, dengan hembusan kekuatan spiritual yang mengerikan terkonsentrasi di telapak tangannya. Tinju pembunuh tiga binatang, tinju pembunuh kera. Kuya melolong pelan saat sebuah bayangan menjulang tinggi tiba-tiba muncul dari punggungnya. Itu adalah bayangan seekor kera raksasa yang tampaknya datang ke sini dari zaman kuno. Ketika kera raksasa itu terbentuk, hembusan udara kuno namun dingin terpancar keluar. Pada saat yang sama, kera raksasa itu dengan ganas memukul dadanya sendiri sebelum berubah menjadi tinju sesaat kemudian. Tinju ini sebesar gunung dan langsung meledak keluar. Gemuruh gelombang wus. Tinju mengerikan itu melesat di udara dan segera menghancurkan sinar cahaya pedang yang terbang ke arahnya sebelum terus terbang ke arah Jian Wushuang yang sedang cepat mundur. Mata Jian Wushuang menyipit lembut dan berbinar-binar. Merusak. Dengan geraman pelan, Slater Origin meledak dan hembusan niat membunuh yang mengejutkan memenuhi area tersebut. Kemudian, pedang panjang Jian Wushuang yang ganas melonjak dengan Slater Origin saat melesat keluar seperti meteor yang jatuh ke arah tinju kera raksasa. Peng! Saat kedua kekuatan itu bertemu, terdengar suara dentuman keras, dan sebuah lubang muncul di tinju kera raksasa itu. Lubang itu membesar secara bertahap hingga menyebabkan tinju itu hancur. Kekuatan spiritual yang luar biasa mengalir ke segala arah dan menyebar. Kau benar-benar bisa melawan balik gerakan ini secara langsung. Kuya menatap Jian Wushuang dengan ekspresi dingin di wajahnya, lalu dia tiba-tiba melompat maju. Saat dia melompat maju, bayangan kera raksasa di belakangnya juga langsung berubah. Yang tadinya seekor kera raksasa purba telah menjelma menjadi seekor harimau ganas yang siap berkeliaran dan menyerang. Harimau ganas ini juga sangat besar tak tertandingi. Tinju pembunuh tiga binatang, tinju pembunuh harimau. Kuya mengumpulkan kekuatannya dan menyerang dengan telapak tangannya sekali lagi. Mengaum, bersamaan dengan suara gemuruh, bayangan harimau yang berkeliaran di belakangnya langsung meledak dengan kekuatan. Tubuhnya yang besar melompat dan menerjang langsung ke arah Jian Wushuang. Saat menerjang ke depan, Jian Wushuang merasakan tekanan berat membebani hatinya yang tidak berani ia anggap enteng. Saat pedang panjang ditusukkan ke depan, Slater Origin dimanfaatkan secara maksimal. Ledakan. Tabrakan terjadi sekali lagi, tetapi kali ini Jian Wushuang terpaksa mundur dengan cara yang memalukan. Tidak buruk, kau memang jenius paling berbakat di dinasti Tianzong. Dua jurus pertama dari tinju pembunuh tiga binatangku tidak bisa menghentikanmu. Tapi mari kita lihat bagaimana kau menghadapi jurus ketiga, kata Kuya dengan suara rendah dan tanpa emosi. Saat suaranya mereda, dia tiba-tiba bergerak, menyebabkan hembusan kekuatan spiritual mulai berputar. Saat ia membungkukkan badannya, harimau bayangan itu mulai berubah lagi menjadi seekor naga yang panjang dan berkelok-kelok. Meski diam, naga ini sudah setinggi lebih dari 30 kaki. Naga raksasa ini mengamati sekeliling dengan matanya dan semua orang merasakan aura dingin dari tubuh naga raksasa ini. Tinju pembunuh tiga binatang, tinju pembunuh naga. Kuya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat saat naga itu menegakkan tubuhnya yang meliuk-liuk. Tubuhnya tampak seperti anak panah yang telah mengunci sasarannya dan siap dilepaskan. Kemudian bayangan naga raksasa di belakang Kuya langsung melesat maju. Seketika dunia menjadi kelabu. Naga raksasa itu terbang di udara, meninggalkan suara gemuruh dimanapun ia lewat. Hanya butuh beberapa saat bagi naga itu untuk muncul di depan Jian Wushuang. Pupil mata Jian Wushuang sedikit mengerut saat dia berusaha sekuat tenaga menahan serangan itu. Tetapi ketika Jian Wushuang benar-benar bertabrakan dengan naga besar itu, naga itu meledak. Ledakan, tubuh Jian Wushuang melesat mundur seperti bola meriam, menghantam atap paviliun tetesan hujan. Meskipun rumah itu bisa dibilang besar, namun rumah itu langsung hancur karena kekuatan yang dahsyat. Sedangkan Jian Wushuang, ia terus jatuh ke tanah, menciptakan lubang raksasa di tempat ia mendarat. Setelah jatuh dan menciptakan lubang raksasa, Jian Wushuang terdiam sejenak. Apakah dia meninggal? Kuya melayang di udara sambil menatap lubang raksasa itu dengan mata sedikit menyipit.
Mati di bawah pukulan pembunuh naga dari pukulan pembunuh tiga binatang milikku dapat dianggap sebagai suatu kehormatan, kata Kuya dengan bangga pada dirinya sendiri. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, terdengar suara gemuruh. Di dalam lubang raksasa itu, batu-batu mulai melayang ke langit dan berubah menjadi sinar cahaya mengalir, yang terbang ke arah Kuya dengan kecepatan yang terlihat. Ekspresi Kuya menjadi suram. Dengan lambaian tangannya, batu-batu yang mengapung itu hancur berkeping-keping. Namun, Jian Wushuang berhasil keluar dari lubang itu dan muncul kembali. Dia dengan cepat melompat ke langit dan berhenti di depan Kuya. Kau tidak mati. Kuya menatap Jian Wushuang dan bertanya. Ekspresinya sedikit berubah dan berkata, kau tidak hanya hidup, kau bahkan tidak terluka. Kuya tentu saja merasa sedikit gelisah. Kuya tahu bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan menggunakan jurus terkuat dari pukulan pembunuh tiga binatang. Namun pada akhirnya, dia tidak melukai Jian Wushuang sama sekali. Jian Wushuang menatap Kuya dengan ekspresi aneh dan berpikir, alam esensi orang tua ini benar-benar istimewa. Setelah beberapa kali konfrontasi, Jian Wushuang memahami kekuatan Kuya. Alam void yang luar biasa memang mengesankan, dan alam esensi Kuya juga sangat unik. Jian Wushuang dapat mengatakan bahwa Kuya telah memahami dua esensi. Yang satu adalah Thunderbolt, tetapi yang lebih menguasai adalah 100 Beast Essence. Esensi 100 binatang. Jika dia terus memahaminya, ada kemungkinan dia akan memahami asal mula semua binatang. Ada banyak asal di alam semesta, dan asal semua binatang merupakan salah satu asal yang sangat kuat. Sayang sekali, meskipun Kuya memahami dua alam unik ini, dia tidak menggabungkannya. Jika dia melakukannya, maka dia akan mampu membunuh Slater Doppelganger, Yin Yang Doppelganger, milikku ini. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Benar saja, Kuya telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dan alam void yang luar biasa memang sangat mengesankan. Tetapi itu masih belum cukup baik untuk dipuji oleh Jian Wushuang. Jian Wushuang berdiri di udara. Dengan jentikan tangannya, pedang panjang yang sangat dahsyat melesat keluar dari telapak tangannya. Sedangkan untuk pedang panjang yang asli, ia simpan di cincin interspatialnya. Melihat pedang pembunuh 3 kali di tangannya, ia berbicara dengan nada penuh harap. Nak, ini pertarungan pertamamu setelah kau terbangun. Jangan mengecewakanku. Pedang 3 pembunuh adalah pedang pembunuh dan senjata sihir tingkat 3 yang unggul dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, ketika Jian Wushuang kembali dari tanah leluhur, ia menyimpan pedang pembunuh 3 kali di cincin antarruangnya. Sebagai gantinya, ia membawa pedang panjang biasa di punggungnya. Biasanya, ia menggunakan pedang panjang biasa ini. Hanya ketika ia bertemu dengan ahli sejati, ia menggunakan pedang pembunuh 3 kali. Dalam pertempuran saat ini, dia membunuh 3 prajurit Yin Void dari Sekte 9 Kaisar secara berturut-turut dan bahkan bertarung sengit dengan Kuya. Namun, dia belum pernah menggunakan pedang pembunuh 3 kali. Pas, lagi nyoba main trik nih. Kuya menyadari ketika pedang panjang di tangan Jian Wushuang berubah, tetapi dia tidak peduli. Dengan satu langkah, dia sekali lagi muncul di depan Jian Wushuang. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu seketika, itu tidak masalah. Aku hanya butuh 1 tembakan lagi, Kuya berbicara dengan nada dingin. Tubuhnya membungkuk ke depan saat seekor naga besar yang berkelok-kelok muncul kembali. Tinju pembunuh 3 binatang, tinju pembunuh naga. Dengan teriakan Kuya yang menggelegar, naga besar yang diselimuti oleh lapisan saripati petir itu meraung dan menghantam langsung ke arah Jian Wushuang. Ekspresi Jian Wushuang setenang air, tetapi pedang pembunuh 3 kali di tangannya mulai berdenyut dengan gila seolah berteriak kegirangan. Jian Wushuang kemudian meraih pedang pembunuh 3 kali, mengangkatnya tinggi di atasnya dan melepaskan gelombang niat membunuh yang mengerikan. Gelombang niat membunuh ini, kuat tak tertandingi, melesat ke langit. Langit yang semula luas dan cerah, tiba-tiba menjadi gelap, dipenuhi awan-awan badai. Sosok samar muncul di belakang Jian Wushuang. Raksasa itu tingginya 50 kaki. Raksasa itu berdiri tegak dan tampak seperti dewa perang. Bagi para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan. Semua orang menatap raksasa itu dengan ekspresi mengerikan karena raksasa itu memberikan tekanan yang sangat besar kepada mereka. Saat pedang 3 pembunuh milik Jian Wushuang perlahan diangkat di atas kepalanya, pedang panjang di tangan raksasa itu ikut terangkat secara bersamaan.
Gemuruh gelombang seluruh bumi tampak bergetar ketika niat membunuh memenuhi udara. Teknik pengosongan darah, jurus pertama, pukulan yang menghancurkan segalanya. Cahaya di mata Jian Wushuang meledak dan tampak terbentuk saat menyapu semuanya. Pedang pembunuh tiga yang diangkat tinggi di atas kepalanya menebas dengan ganas. Raksasa agung di belakangnya juga mengayunkan pedangnya ke bawah. Serangan pedang yang tak tertandingi. Pedang pembunuh. Akhirnya tiba juga. Dunia bergemuruh dan udara seakan membeku. Semua cahaya langsung menghilang, yang tersisa hanyalah bayangan pedang berdarah yang megah. Bayangan pedang berdarah itu sangat besar dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bayangan itu langsung membunuh naga besar yang menyerangnya. Menghadapi pedang yang tak tertandingi ini, naga besar itu tampak seperti serangga kecil tanpa kekuatan untuk melawan. Astaga, cahaya pedang mendarat di tubuh naga besar itu dan membelahnya menjadi dua bagian. Kekuatan pedang yang tak tertandingi ini hanya sedikit melemah, lalu terus menyerang Kuya. Ini, pupil mata Kuya yang selalu mengerut terbuka lebar. Jejak keterkejutan terlihat di tatapannya, seolah-olah dia tidak percaya serangan ini datang dari Jian Wushuang, seorang juara Yin Void. Pada saat berikutnya, pedang yang tak tertandingi itu menusuknya tanpa ampun. Tubuh Kuya terbelah, lalu serangan pedang itu bergetar hebat dan mencabik-cabik tubuhnya, hanya menyisakan gerimis darah. Ahli alam kekosongan yang terkecuali Kuya, mati. Kesunyian, baik itu medan perang di sekitarnya maupun para prajurit tersembunyi dari berbagai sekte, semuanya terdiam pada saat ini. Apa yang baru saja terjadi? Seorang pendekar alam void yang luar biasa, ahli teratas di dinasti Tianzong terbunuh secara langsung hanya dengan satu serangan pedang. Dibunuh dengan begitu cepat, tanpa perlawanan sama sekali, dan Jian Wushuang masih sangat muda. 6 bulan lalu, saat ia ikut serta dalam perburuan paling timur, usianya baru 19 tahun. Sekarang, setengah tahun kemudian, usianya mungkin sudah 20 tahun. Seorang pemuda berusia 20 tahun membunuh seseorang di alam kekosongan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak dapat dipercaya, itulah kata yang ada di benak setiap orang saat itu. Adapun Jian Wushuang, dia masih memegang pedang panjangnya seperti biasa. Dia melayang di udara, menatap kabut berdarah di tanah sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, berada di alam void yang luar biasa, kamu mungkin adalah seorang prajurit top di dinasti Tianzong, tetapi kamu masih bukan tandinganku. Sejauh pengetahuan semua orang, dalam perburuan paling timur, Jian Wushuang telah berada di alam inti emas luar biasa ketika ia bertarung melawan Grey Robe, yang berada di alam void yang awal. Dan ia bahkan memiliki sedikit keunggulan. Meskipun baru setengah tahun berlalu, dalam rentang waktu 6 bulan, ia telah memperoleh banyak keberuntungan dari tanah leluhur. Kekuatannya terlalu kuat, kultivasinya sendiri telah meningkat 4 tingkat, dan dia telah memahami asal mula pembantaian. Dia telah mencapai prestasi baik dalam asal mula pembantaian maupun asal mula dunia. Ilmu pedang yang dia perlihatkan, teknik pengosongan darah, juga termasuk dalam kelas 3 unggul. Dan dia memiliki pedang triple kill legendaris yang juga merupakan senjata sihir tingkat 3 yang unggul. Kuya hanya lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Dalam aspek lain, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jian Wushuang. Tinju pembunuh 3 binatang yang dibanggakan Kuya bahkan belum berada pada level asal. Secara keseluruhan, kekuatan Jian Wushuang yang sebenarnya melampaui alam void yang luar biasa. Ini memungkinkannya untuk dengan mudah membunuh Kuya dengan doppelganger pembantaiannya, tanpa harus bertarung secara langsung. Jian Wushuang telah memahami asal dunia terlebih dahulu. Setelah sebulan bermeditasi di Istana Hujan Badai, peningkatannya dalam asal dunia jauh lebih besar daripada dalam asal pembantaian, jadi kekuatan tempurnya sendiri jelas lebih tinggi daripada doppelganger pembantaiannya. Dengan kematian Kuya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Jian Wushuang lagi. Weng gelombang pedang pembunuh 3 milik Jian Wushuang bergetar hebat saat tubuhnya melayang keluar. Tuanku terbunuh, Mo Feng, tetua tertinggi dari Sekte 9 Kaisar, dalam keadaan terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang ancaman menyusup ke dalam hatinya dan langsung merasakan cahaya pedang dingin di sisinya. Tidak bagus. Mo Feng panik dan berusaha keras untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Astaga, cahaya pedang menyapu Mo Feng dan kepalanya melayang. Setelah membunuhnya, Jian Wushuang merasakan kekuatan getaran pedang pembunuh 3 kali meningkat,
seolah-olah pedang pembunuh 3 kali memiliki keinginan bawaan untuk membunuh. Anak kecil, jangan tidak sabar, aku akan memberimu satu lagi. Jian Wushuang tersenyum dingin. Tubuhnya melayang sekali lagi dan muncul kembali di depan prajurit Yin Void terakhir dari Sekte Sembilan Kaisar. Cahaya pedangnya juga melewati dia dan prajurit Yin Void ini langsung terbunuh, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sampai saat ini, 5 prajurit alam kekosongan Yin Yang, termasuk tetua atas alam kekosongan Yang, Mo Feng, semuanya telah tewas.